Bagaimana pemilihan sosok cawapres menjadi penentu kemenangan di Pilpres mendatang, termasuk mengubah peta koalisi saat ini? Kami membahasnya bersama Wasekjen Gerindra Andi Rahmat Wijaya, Ketua DPP Nasdem Willy Aditya, dan Toto Suryaning Tias dari Litbang Kompas. Selamat malam, Bapak-Bapak. Malam, Cindy. Malam, Mbak Cindy. Baik, sebelum kita masuk ke siapa nanti yang akan menjadi bakal cawapres dari Nasdem atau Gerindra, saya ke Mas Toto dari Litbang Kompas. Mas Toto, peta persaingan cawapres 2024 apakah sepanas peta persaingan capres 2024? Ya, kurang lebih sama panasnya. Tetapi tentunya kalah panas ya, karena apapun untuk saat ini ya tadi dibilang Mas Adi Prayitno ya di dalam teaser tadi bahwa kuncinya adalah wapres. Tapi tentunya kita sama-sama mengakui sekarang ini kita sedang berburu capres gitu. Jadi kalau melihat apakah wapres ini akan menjadi kunci juga, tadi angka-angkanya sudah disebutkan bahwa angkanya ada di berkisar 13 dan 14% kalau dipasang-pasangkan. Artinya itu masih berimbang. Dan itu angka-angka yang didapatkan dari simulasi model top of mind. Jadi sebetulnya bukan angka-angka yang dihadap-hadapkan dengan model ekstrapolasi sehingga hanya dua pasang. Jadi kalau kita mau membahas soal wakil presiden, memang bisa dibilang sekarang ini panas karena tiba-tiba ada nama Ridwan Kamil yang naik tinggi dan mengalahkan Sandi. Sementara dalam beberapa survei yang lalu itu Sandiaga Uno konsisten ada di tempat paling tinggi, paling favorable untuk dijadikan wakil presiden. Baik, sama makin panas sama panasnya dengan calon presiden karena sosok cawapres adalah kunci kemenangan, nanti bisa dibilang kemenangan pada Pilpres mendatang. Dari Gerindra, Bung Andi, sudah ada nama cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto? Lebih tepatnya besok mungkin bisa kita tunggu ya, Mbak Cindy dan pemirsa semuanya. Jadi besok Pak Prabowo akan bertemu dengan Caimin menentukan capres-cawapres dari kami. Jadi fix dengan Caimin, capres-cawapres Prabowo Subianto, Muhaimin Iskandar? Kita tunggu aja besok. Jadi saya nggak mau mendahului, yang jelas koalisi kami dengan Partai Kebangkitan Bangsa, Gerindra dan PKB akan bertemu dan mengumumkan siapa capres-cawapres dari kedua partai tersebut. Mengumumkan ya besok ya, sudah tidak membuka opsi lain dengan partai-partai lain kecuali PKB? Ya kalau ada partai yang bergabung sih kita nggak tertutup ya Mbak. Jadi yang jelas kami terbuka yang memperbanyak kawan koalisi, siapapun partai politik yang mau bergabung dengan kami membuka pintu lebarnya. Parpolnya boleh gabung tapi cawapresnya tetap dari PKB, begitu? Itu bisa didiskusikan kembali gitu. Jadi tentunya bergabung ini kan pasti membawa sebuah tawaran-tawaran yang menarik. Beberapa opsi-opsi yang kira-kira bisa memberikan solusi kemenangan. Jadi seperti itu. Oke, tapi nama Muhaimin Iskandar nggak ada tuh, Bung Andi, di survei Litbang Kompas sebagai cawapres yang potensial. Kan yang dibutuhkan dari cawapres adalah memberikan insentif elektoral kan? Ya, Mbak, betul itu. Jadi insentif elektoral itu sangat betul sekali. Tapi begini Mbak ya, jadi bagaimanapun juga cawapres ini kan harus membawa sisi komplement. Komplement ini ada dua. Yang pertama adalah sisi elektoral. Jadi bagaimana cawapres mendulang suara, menyuplai suara. Itu bisa dijalankan kalau partai politik sudah memegang tiket kontestasi. Misalnya PDIP itu sudah memegang tiket. Sendirian bisa, jadi tinggal memikirkan kandidat cawapres mana yang bisa mendulang suara. Nah, tapi kalau seperti Gerindra, seperti Nasdem, seperti Golkar misalnya, itu nggak bisa sendirian. Ada sisi yang harus dipertimbangkan. Jadi adalah sisi itu tadi, keterpenuhan tiket. Kalau nggak bisa memenuhi, kan berarti harus kita gandeng nih partai politik yang diajak koalisi. Nah tentunya partner koalisi ini kan memberikan tawaran-tawaran. Ya, gue mau nih koalisi, tapi ini ada usulan cawapres misalnya.
Jadi hal-hal seperti itu jadi pertimbangan juga. Oke, tapi Karena kalau ini besok pasti mengumumkan tidak cawapresnya dari menjadi PKB tidak akan menutup kemungkinan bergabung partai politik lain karena merasa tidak ada kans lagi untuk menawarkan cawapresnya bersama dengan atau mendampingi Prabowo Subianto. Ya tawaran-tawaran itu sebenarnya terbuka, ya tawaran-tawaran seperti itu terbuka. Jadi bagaimanapun juga kan pendaftaran masih lama ya, masih setahun. Jadi komunikasi politik ini bisa dilakukan, gitu ya, deal-deal bisa dilakukan. Berarti belum fix juga ya, meskipun besok akan ada pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga Muhaimin Iskandar di acara PKB. Kalau dari Nasdem, Bung Willy? Kenapa? Kenapa, Bung Andi? Bung Andi? Oke, saya ke Bung Willy. Bung Willy, Nasdem besok Anies juga akan bertemu dengan Ahmad Heriawan dari PKS. Apakah juga akan membahas soal kemungkinan berpasangan sebagai capres-cawapres? Ya, kalau pembahasan mungkin tidak tertutup kemungkinan. Apa aja bisa dibahas, Cindy. Prinsipnya yang sudah kami gariskan di dalam deklarasi Pak Anies itu masalah siapa yang akan mendampingi Pak Anies sebagai calon wakil presiden itu kami serahkan kepada Pak Anies untuk memilih dan menentukannya. Cuma apa hal yang kemudian hari ini banyak sekali berseliweran. Kita kan hidup di dalam rejim kuantitatif. Nah, kalau kita lihat tadi memang angka kontribusinya itu sekitar 13-14 ya. Kalau kita bicara marginnya ya sekitar 3%. Ya average-nya sekitar 12%. Ada variabel-variabel yang harus kita perhitungkan, tidak hanya insentif elektoral ya. Itu kan namanya bebeisme ya. Kita selalu membebek kepada angka. Ada variabel yang tadi kita lihat kutipan Pak JK berbicara tentang variabel kualitatif approach ya. Kita harus melihat pasangan calon presiden dan wakil presiden itu adalah duit tunggal ya. Dia akan mengurus negara bangsa, dia akan mengurus rakyat. Artinya dia bukan hanya sebagai pemanis, dia bukan hanya sebagai gimmick, dia bukan hanya. Kalau begitu, menurut Nasdem siapa cawapres yang pas untuk Anies? Prosesnya adalah satu, tidak ada kawin paksa. Itu yang kemudian harus kita lihat. Kemistrinya harus terbangun antara capres dan cawapres. Kalau kita belajar dari cawapresnya Pak SBY pada periode pertama itu melahirkan duet maut. Cawapres Pak Jokowi pada periode pertama itu melahirkan duet maut. Nah, Pak Prabowo juga sama ya. Artinya apa? Kita ingin tentu mempersembahkan why not the best ya. Jadi prosesnya bukan hanya semata-mata utak-atik gatuk ya. Jadi ini kemudian yang out of the box kita berpikirnya ini bukan satu otak-atik gatuk, yang kedua bukan kawin paksa, tapi proses bagaimana sebelum ada tanda akadnya itu semua boleh berlomba-lomba partai untuk memberikan penawaran gitu ya. Itu satu hal yang niscaya saja. Tapi yang harus kita lihat adalah bagaimana ini bukan ban serap. Ya. Itu yang harus kita pastikan. Bagaimana ini harus misalnya kita lihat ini kan bukan hanya untul-untul yang ditaruh lagi kemudian oh ini ada insentifnya. Tidak. Ya. Nah prinsip-prinsip pola berpikir ini yang paling penting bahwasanya satu, kuantitatif approach itu sebagai sebuah preferensi bisa-bisa saja, sah-sah saja semua orang menggunakan itu. Tapi sekali lagi kita harus berpikir kualitatif approach. Oke, soal kualitatif ya berarti yang menjadi kriteria cawapres siapa nanti akan pendamping Anies. Kita akan lihat bagaimana Litbang Kompas memasang-masangkan nama-nama yang selama ini disebut sebagai capres dengan nama-nama potensial sebagai calon wakil presiden. Kita akan lihat hasil survei dari Litbang Kompas. Dipasangkan juga oleh Litbang Kompas. Kita akan lihat grafisnya bagaimana pemasangan capres dan cawapres oleh survei Litbang Kompas. Kalau kita melihat ada pasangan atau ini adalah Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Agus Yudhoyono. Tadi ada pemasangan capres cawapres yang paling potensial adalah Anies Baswedan dipasangkan dengan Sandiaga Uno hingga bisa mencapai sekitar 14% perolehan suaranya. Ini kan seperti mengulang pada pemilihan gubernur DKI Jakarta. Apakah nama Sandiaga Uno masuk dalam radar Nasdem untuk dipasangkan dengan Anies Baswedan karena insentif elektoralnya juga lumayan ini, Bung Willy? Ya, kita terbuka saja bahwasanya
tentu kami di tim kecil memberikan masukan kepada Pak Anies untuk kemudian siapa yang terbaik. Nah, tentu ini tapi kalau seperti itu lebih dekatnya deja vu aja. Apa yang Andi bilang tadi ya, ini kan preferensinya lebih dekat pada kontestasi pilkada kemarin, sehingga opini publik, memori publik itu dekat dengan kejadian yang sebelumnya. Jadi, tapi kalau harus kita lihat adalah satu, basis kami berpikir dalam menentukan pasangan calon itu adalah apa yang menjadi tantangan ke depan. Kalau Pak Anies itu representasi bagaimana menjadi pemimpin yang bisa diterima oleh dunia dan kawasan untuk kemudian membawa Indonesia keluar dari krisis global, maka kemudian yang akan mendampingi beliau adalah siapa yang kemudian memiliki kapasitas government yang mumpuni. Jadi, gitu ya. Ini kan kalau kita lihat Soekarno dan Hatta gitu sih dia. Bung Karno adalah karismatik, lalu kemudian memiliki Bung Willy, jadi nama-nama yang selama ini diomongkan oleh orang-orang siapa pendamping Anies Baswedan adalah AHY dan Aher, belum tentu juga dua orang itu. Ya, itu masih kami dalami. PKS menawarkan Kang Aher, Demokrat menawarkan Mas AHY. Itu suatu hal yang memang sewajarnya. Itulah fungsi partai politik untuk kemudian mempromosikan kader-kader terbaik kita. Tinggal dialog yang kami lakukan untuk siapa yang akan mendampingi Mas Anies masih terus-menerus kami matang. Bung Andi, tadi juga dipasangkan oleh Litbang Kompas ada pasangan Prabowo Anies malah angkanya juga 13,3%. Tapi kemudian pertanyaannya adalah dalam nama-nama yang ada di survei Litbang Kompas, nama Muhaimin Iskandar yang besok diajak ketemu nggak ada. Nah, bagaimana nih pertimbangan dari Gerindra? Ya Pak Anies mau nggak itu. Jadi Pak Anies pernah kita aja tuh 2019. Tapi nggak mau dia. Ya, jadi kan itu tadi gitu. Sisi untuk pasangan cawapres ini kan banyak pertimbangan ya. Saya yakin juga responden tidak dielaborasi terkait dengan pertanyaan capres-cawapres ini. Jadi kalau saya lihat hasil Litbang Kompas ini kan banyak ceruk-ceruk politik yang mirip, yang sama. Misalnya Prabowo Anies, ya Prabowo Sandi gitu. Begitu juga Ganjar pun juga berpasangan dengan ceruk politik yang mirip. Gitu. Artinya preferensi pemilih ini menurut saya masih sama ya dalam satu kolam. Gitu. Jadi kalau kami melihat ini sebenarnya kita nggak ada masalah gitu. Suka-suka aja. Kita nyaman-nyaman saja dengan mungkin pertimbangan-pertimbangan kualitas ya. Ini lebih pas, ini lebih suka dari masyarakat. Tapi ya pertimbangan tadi gitu. Apakah bisa masuk dari sisi Bung Andi, sudah kami tangkap poinnya. Mas Toto ini sepertinya masih sangat cair, kayaknya masih bermain aman bagi mereka yang sudah punya capresnya, tapi untuk menentukan cawapresnya masih menerka-nerka, masih sangat prematur. Menurut Mas Toto sampai kapan ini, sampai pada pendaftaran nanti di bulan Oktober 2023 dinamika ini akan ajak bahwa akan terlihatlah siapa cawapres atau cawapres dalam Pilpres 2024 nanti? Ya, ini sebelum jawab itu siapa cawapres ini yang saya mau garis bawahi juga. Tadi ada dua pernyataan ya dari Mas Willy dan Mas Andi. Yang pertama soal kualitatif itu betul. Kalau kita mengingat Wapres yang sekarang itu pun juga penentuannya kan kualitatif, bukan kuantitatif. Pak Ma'ruf Amin itu bahkan di jam-jam terakhir, di menit-menit terakhir. Itu yang pertama. Jadi memang betul bahwa di situ ada faktor kualitatif. Lalu kenapa itu terjadi? Sebetulnya kita harus melihat narasi yang ada di masyarakat. Lalu yang kedua soal Mas Andi, Pak Muhaimin itu sebetulnya ada juga elektabilitasnya, tapi memang dia relatif rendah ya. Ada di kalau di dalam hasil kami ini ada di 1%. Jadi apakah 1% ini bisa diangkat? Ya bisa saja. Toh pada waktu Pak Ma'ruf Amin itu dipasangkan dengan Pak Jokowi itu juga nyatanya juga elektabilitasnya relatif rendah pada saat itu. Sehingga kalau kita kembali pada pertanyaan Mbak Cindy, capres-cawapres yang potensial untuk 2024 sampai dengan pendaftaran tahun depan ya, bulan Oktober, itu kalau menurut saya apapun partai politik tetap harus mencermati elektabilitas dari tokoh-tokoh yang sekarang ini sedang menanjak. Karena tokoh-tokoh itu sendiri tidak mengadakan survei. Mereka itu dipilih oleh karena narasi yang terjadi di masyarakat. Sehingga
partai politik harus menangkap fenomena ini. Apakah ini masih menunggu nanti deklarasi dari PDI Perjuangan siapa capresnya sehingga konstelasi akan bisa berubah? Saya rasa ya. Jadi semua partai sebetulnya menjalankan politik containment yang memadai ya. Bahkan Gerindra juga saya amati menjalankan politik containment itu. Saya tidak akan sampaikan apa itu, tapi polanya sama dengan PDIP. Jadi begini, untuk bisa populer, mereka butuh expose. Expose itu bisa disakiti orang, bisa menyakiti diri sendiri. Yang kedua, maksudnya apa nih Mas Toto? Biasanya nggak mau terangkan di sini. Tapi intinya expose itu penting. Exposure di dalam media. Yang kedua, bagaimana respon terhadap narasi yang ada di masyarakat. Misalnya begini, sekarang kinerja Pak Jokowi dianggap turun. Singkat saja Mas Toto, waktu kita sempit. Sekarang kinerja Pak Jokowi dianggap turun, bagaimana? Misalnya ya PDIP harusnya turun dong, Ganjar turun dong. Tapi dia berhasil naik, kenapa? Karena ada faktor lain misalnya kayak gitu. Jadi ada elemen-elemen dan komponen yang dia berperan pada akhirnya menunjang elektabilitas dari kandidat. Mungkin masih wait and see menunggu PDI Perjuangan deklarasi. Terima kasih Mas Toto, terima kasih Bung Willy, Bung Andi sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini.